Babul wasiati bin nisa'i, bab wasiat terhadap kaum perempuan. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. An-Nisa ayat ke-19. Wa ashiruhunna, dan pergaulilah mereka kaum perempuan bil ma'rufi, dengan baik, dengan bijaksana. Ini perintah bagi kaum laki-laki, bagi para suami untuk selalu bergaul dengan istri-istri mereka dengan ma'ruf, dengan baik. Gitu. Jadi perintah kepada kita kaum laki-laki yang memiliki istri. Jangan sampai kita jadikan dalam rumah tangga itu istri kita jadikan seperti babu. Disuruh ini ada ya itu. Wa qala ta'ala, dan kemudian berfirman lagi oleh Allah Ta'ala, walam tastati'u at-ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kulal maili fatadaluha kal Allah wa antuslihu wa tataku fa innallaha kana ghafurur rahim. Walam tastati'u, dan sekali-kali tidak akan mampu kamu anta'dilu bainan nisa, seandainya engkau berbuat adil terhadap kaum perempuan. Makanya ini yang jadi polemik sampai zaman sekarang. Kalau poligami itu ya boleh, namun dalilnya harus berbuat adil. Sementara di sisi lain Allah mengatakan kita tidak akan bisa berlaku adil terhadap perempuan. Walau harustum, walaupun engkau mencintai, menyayangi mereka. Walatami kulal maili, dan juga kamu jangan terlalu mencintai mereka condong dengan kesempurnaan yang condong. Fatadaluha kalqalakoh, maka kamu akan menganiaya mereka dan menggantungkan mereka. Wa antaslihu wa tataku, maka kita dianjurkan untuk berbuat baik dan bertakwa kepada Allah dengan masalah perempuan ini. Fa innallaha kana ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah itu zat yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi makanya dalam konteks ini ulama-ulama pun banyak berbeda pendapat berkenaan dengan hukum nikah itu sendiri. Maka hukum nikah itu juga ada 5, bukan cuma 1, sunnah juga. Ada nikah itu yang dalam posisi hukumnya wajib ada. Ada nikah yang dalam taraf posisi sunnah memang ada. Ada nikah dalam taraf hukumnya sampai kepada makruh juga ada. Ada nikah hukumnya mubah juga ada. Bahkan ada hukum nikah itu sampai jatuh kepada hukum haram. Nah, dari 5 hukum ini, hukum yang asli pernikahan itu ya sunnah, karena an-nikah sunnati, faman raghiba sunnati falaysa minni. Nabi mengatakan begitu. Namun bisa menjadi yang sunnah itu bisa menjadi haram. Nah, inilah makanya dalam hal perempuan ini memang kita harus hati-hati dan benar-benar menjaga mereka, karena mereka jadi amanah bagi kita. Ya cuma nolak, wong dia itu terbuat dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok. Nah kita lurusin tidak bisa. Kita paksa, kita lurusin patah. Kita biarkan dia tetap bengkok selama-lamanya. Jadi bahasa ini kan sebenarnya sangat dalam. Jadi kita dalam mendidik perempuan itu sering kita makan hati. Jujur lah. Nggak istri ustaz nggak sama weh. Tapi ada sebagian yang aku itu yang mana? Ada yang kira yang paham, yang tidak banyak tuntutan kan. Ada kan sebagian, tapi tidak banyak. Ya ada, itu dikatakan wanita solehah gitu. Tapi tidak banyak. Kan Nabi seperti almaratus solehah kalau bil asor.
wanita solehah itu seperti burung gagak yang berbulu putih. Ya, sampai kapan tidak akan ketemu? Ada mungkin, tapi dari 1000 mungkin 1. Makanya al-qalil kalau ada, sedikit seperti tidak ada. Ya, memang ada, tapi seperti tidak ada, saking langkanya. Rata-rata itulah makanya dalam pernikahan itu besar pahalanya, karena nikah itu jihad. Jihad melawan hawa nafsu kita, melawan amarah kita, melawan emosi kita. Kadang-kadang nih istri tidak sesuai dengan apa yang kita mau, pengennya marah, tapi harus ditahan. Kita harus menyadari kodrat mereka adalah tulang rusuk. Cara membenarkannya itu pelan-pelan. Salah sekali kita ngomong, jawabannya 5 kali ngomong. Itu sudah kodratnya seperti itu. Siapa-siapa Sayyidina Umar yang garang di medan perang ditakuti, ternyata di rumah tangganya takut sama istrinya. Ya kan? Sebenarnya beliau bukan takut, tapi menjaga tadi. Kalau sampai sama-sama ributnya, ya udah jadi rumah tangga. Maka isinya ngawayu mama. Ya, tapi laki-laki dulu ngawayu. Kedua meli. Kedua meli. Kedua meli. Daripada ribut tadi, ribut itu. Ya, kita bukannya takut nih, tapi kalau kita balas nih perbuatan dia, ujungnya ribut. Nah kita yang tidak mau ribut udah diam ya. Diam nih sambil makan hati. Itu yang dikatakan jihad itu di situ. Kita punya tanggung jawab berat dalam menjaga perempuan. Makanya ada wasiat kebaikan terhadap perempuan. Ya selamanya seperti itu. Jangan kemudian kita pikir wah enak istri dia itu nurut baiklah, belum tentu. Jangan ditanya, jangan disangka kalau jilbabnya panjang kemana-mana pakai cadar nurut, belum tentu. Bisa saja suaminya tiap hari makan hati. Cuma ada laki-laki tingkat kesabarannya tinggi, ada yang tingkat kesabarannya tuh kecil. Ya, tingkat kesabaran kecil ribut gitu ya. Tapi kalau ada tingkat kesabarannya tinggi udah daripada ribut mending daripada ribut rame-rame lah bikin kopi dan di luar ambil merokok daripada kalian pusing di rumah. Ya, itu betul gitu. Ya. Karena kalau dilawan itu tadi tulang rusuk itu selamanya akan bengkok. Nah kita lurusin juga tidak bisa. Kita paksa kita lurusin akan patah. Jadi kalau tulang rusuk sudah patah tidak bisa lagi disatukan lagi. Ibarat patah itu artinya bangkit itu sudah cerah. Jadi kalau kita benerin sampai kita paksa betul, ujungnya akan patah. Dan maksud patah itu situ cerah. Nah kalau barang sudah patah tidak bisa dibenerin lagi sih. Kalau kita biarkan, ya bengkok selamanya itu lah. Kayak gini nih kalau kita ceramah di kaum perempuan itu tidak terima juga, Bang. Tidak terima juga. Padahal yang kita sampaikan ini berdasarkan dasar hukum. Makanya kadang-kadang kalau dipikir-pikir, ra'aitu anna wa aksar ahli anisa itu ada betul kata Nabi. Waktu aku Isra Mi'raj itu aku melihat neraka dan kebanyakan aku tengok penduduk neraka itu perempuan. Banyak kenalnya di situ juga. Maka kayak Ustazah Nur Fadilah yang di TikTok itu, beliau sering mengatakan jihadnya perempuan yang paling berat itu taat kepada suami. Jihadnya perempuan yang paling berat itu taat kepada suami. Masuk taat ya patuh. So bikin kopi, bikin ini. Tidak ada kerutuk, tidak ada ngomel-ngomel. Dengan keikhlasan. Itu namanya taat. Kalau ada TikTok mau lawan ya. Itu dia Masya Allah. TikTok ada cara mau laki-laki ya. Cari situ ya. Jadi memang hati-hati ya, itulah kehidupan Mas Pak.
kan. Kadang-kadang udah dulu ada juga saya punya tetangga dulu waktu mudanya ribut nih. Ada anak juga, anaknya banyak juga. Tapi dalam seminggu udah pernah dari bunda, pasti ada ributnya. Ribut sampai lempar-lempar barang ke rumah tuh keluar, tetangga denger galau. Tapi karena udah tahu lebih biasa perangnya seperti itu, ya cuek deh. Tapi itu pernah ziarah ke makam Sunan Bonang. Jadi waktu itu kan dibuka makam kan. Ada makam suami istri utuh barang. Kan saya pertanyakan, kalau suami istri ini kan payah untuk utuh, berarti kan ada jasa dipindah, itu suami istri itu utuh jasanya. Kan jadi apalagi ya suami istri itu kan pasti ada polemik kan. Iya. Tapi dia utuh jasanya. Itu berarti kedua-duanya sama-sama bisa menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Itu kan tanya apa amanahnya nih kan. Amanah suami istri kan susah kan. Istri macam ini, suami macam ini. Awalnya sebenarnya mudah kalau ditanya. Istri itu harus pandai bersyukur, suami pandai bersabar, itu banyak. Asal istri itu pandai bersyukur, ya kan alhamdulillah punya suami. Ya, suami sabar dengan apapun yang insya Allah jadi. Jadi kalau suami tidak sabar, istri tidak bersyukur, ya itu tiap hari ribut itu jadi. Tapi yang saya sampaikan tadi kan, ada sebuah rumah tangga yang ribut terus, tapi anaknya banyak nih. Nah, dia tahu melahirkan. Tapi saya tengok setelah mereka sama-sama tua, ya, sudah tak muncullah punya menantu, kemudian akhirnya punya cucu. Malu jadi. Akhirnya jarang, bahkan tidak terjadi lagi yang namanya ribut-ribut kayak waktu mereka masih muda. Jadi faktor usia membawa mereka menjadi matang dan dewasa. Jadi ya udah ada ribut lagi enggak? Ya kan mungkin tuh udah malu dengan ada cucu, ada menantu. Jadi ada berkahnya juga dengan cucu. Maka makin tua, makin bijaksana, makin dewasa. Itu ajarannya seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi satu hadis lagi. Bismillah.